Bang Riza, soal menyongsong kehidupan new normal di ibu kota. Ini sudah bagaimana Bang Riza kesiapannya Pemprov DKI ataupun DKI Jakarta untuk new normal ini? Seperti apa? Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan sebagai Pak Gubernur, itu sangat bergantung pada kesiapan, bergantung pada perilaku, sikap, kepatuhan, kedisiplinan kita. Ya. Kemudian nanti bergantung pada R0-nya di bawah 0, sarana prasarana, kesiapan SDM. Alhamdulillah kalau sarana prasarana, obat-obatan, APD, masker, semuanya kita siap. Tenaga kita siap. Kemudian juga lab kita sudah siap. Tinggal 2, kita tunggu R0-nya memang sudah 0,98, mudah-mudahan turun lagi. Dan tinggal penurunan kurva yang signifikan. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa segera memulai. Tapi kalau belum, mungkin dengan terpaksa kita harus memperpanjang PSBB. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan lihat skornya membaik, sehingga kita bisa memulai satu masa baru yang kita sebut masa transisi dan masa kenormalan baru. Nah, kemudian kesiapan terkait protap, terkait regulasi, terkait sistem dan lain-lain sudah kami susun, dan insya Allah nanti pada waktunya kalau memang nanti kita memasuki masa transisi dan masa kenormalan baru akan segera diumumkan oleh Pak Gubernur. Kami menyusun secara detail, umpamanya pabrik harus berapa persen yang boleh masuk, kemudian pengaturan jamnya, pengaturan parkir, pengaturan kendaraan, kemudian mal juga begitu, pasar juga begitu, perkantoran, bahkan tempat-tempat wisata, museum. Nanti ada beberapa tempat-tempat kegiatan yang di awal dibuka atau di pertengahan atau di akhir, jadi tidak serentak. Kemudian kami mengatur tadi jamnya, parkirnya, kendaraannya, semua diatur. Di samping tentu yang wajib adalah protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, nanti ada termogan, suhu, kemudian disinfektan, semuanya. Semua sudah kami susun. Nanti kalau masuk ke restoran yang biasanya mejanya diisi oleh 4 kursi, 4 orang, maksimal nanti 2 orang. Kemudian jaraknya 1-2 meter, pembayaran kita usahakan dengan cashless gitu, tidak menggunakan cash dan lain-lain. Jadi banyak semua sudah kami susun, kami atur. Bahkan nanti juga kalau sholat juga kami atur jaraknya, bahkan wudhunya yang baik bagaimana, semuanya kami sudah susun. Insya Allah nanti pada saatnya Pak Gubernur akan menyampaikan. Oke, artinya memang perlu dikelirkan kembali, belum tentu PSBB di Jakarta berakhir pada tanggal 4 Juni ya, Pak Wakil Gubernur? Iya, tadi kan kami sampaikan berkali-kali, Pak Gubernur dan saya dan seluruh kami semua menyampaikan di banyak kesempatan, sangat bergantung pada skor R0-nya, bergantung pada penurunan kurvanya, dan lain-lain. Yang lain-lain insya Allah Jakarta siap, fasilitasnya, sarana, prasarana, SDM-nya, dokter, tenaga, kami siap. Tapi tidak cukup itu, harus ada R0-nya jauh di bawah 1. Kemudian kedua, terjadi penurunan yang signifikan terkait angka yang meninggal, angka yang terpapar corona, kemudian yang diisolasi mandiri, yang dirawat, dan meningkatnya jumlah yang disembuh. Itulah salah satu indikator dan parameter yang ditetapkan oleh para ahli. Untuk kami tidak sendiri menetapkan keputusan ini, Pak Gubernur juga mendengarkan berbagai pakar dan ahli, juga kami tentu akan berkoordinasi dari pemerintah pusat untuk memutuskan apa yang akan kita putuskan setelah tanggal 4. Dan kalau memang nanti tanggal 4 kita memulai satu masa baru, artinya mengakhiri PSBB, kami juga sudah siap. Siap dengan berbagai regulasi yang sudah kami siapkan dan akan kami sosialisasikan dan akan umumkan. Seperti apa tadi sekolah, restoran, rumah ibadah, tempat bekerja, pabrik, ruang terbuka, museum, semua sudah kami detailkan. Oke, baik. Jadi kalaupun nanti berdasarkan kajiannya lagi ya, katakanlah 4 atau 5 hari ke depan, sudah bisa diakhiri PSBB-nya, sudah siap dengan semua regulasi dan juga aturan-aturannya, dan juga konsep-konsepnya. Kalaupun juga belum, memang ya sudah siap juga untuk memperpanjang kembali. Nah, Pemprov DKI Jakarta seberapa optimistis Bang Riza, bahwa PSBB bisa diakhiri pada tanggal 4 Juni? Saya tidak bermaksud lain ya, lebih baik kita siap dengan kemungkinan yang terjelek. Supaya masyarakat lebih patuh disiplin. Nanti kalau kami memberi angin segar belum-belum, nanti masyarakat belum waktunya sudah euforia,
sudah keluar rumah dan sebagainya. Kami bersyukur Jakarta menurut data 60% berdiam di rumah, tapi idealnya mencapai 70-80%. Itulah yang kami kerjakan bersama aparat, semua bersama tokoh, bersama semua pimpinan di semua sektor, semua lintas, dan juga dukungan dari pemerintah pusat. Ayo mari di hari-hari ke depan, seminggu ini kita lebih patuh, lebih taat, dan checkpoint menjadi penting. Kami juga minta kepada seluruh petugas, Pak Gubernur beberapa hari ini terus melakukan inspeksi ke lapangan untuk memastikan bahwa checkpoint berjalan dengan baik, tidak ada manipulasi di situ, tidak ada permainan di situ, semua masyarakat bisa memahami, bisa mengerti, petugas bekerja dengan baik, dengan penuh integritas, kesabaran, dan kepatuhan. Itulah kerjasama kita semua, regulasi yang dibuat, aparat yang siapkan, dan tentu semuanya berpulang ke seluruh warga Jakarta maupun warga di luar Jakarta untuk bersama-sama. Mari, ini bukan soal ibu kota, ini bukan soal Jakarta, tapi soal kita semua. Kalau Jakarta terpapar menjadi center pandemik, itu berbahaya bagi daerah lain, karena Jakarta ibu kota, Jakarta hub dari keluar masuknya. Kami juga mengantisipasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Maritim Investasi, Pak Luhut, untuk juga mencegah kemungkinan terpaparnya virus corona dari luar negeri. Di bandara-bandara lebih ketat lagi, dia harus rapid test, harus tes PCR, disiapkan karantina, lebih dari 7 hotel yang sudah disiapkan. Kami juga menyiapkan GOR di Cengkareng. Untuk semua yang dari luar negeri maupun daerah yang ke Jakarta melalui bandara Suta maupun Halim, untuk dipastikan semua melalui tahapan proses yang sangat steril, yang kami pastikan semua tidak boleh kehadiran warga kita datang ke sini justru membawa virus yang mampu nanti yang dapat memapar kepada keluarga kita lainnya. Jadi mohon sekali lagi saudara-saudara, Bapak Ibu semua, warga yang kami cintai, agar menahan diri untuk tetap berada di kampung masing-masing. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa memasuki masa transisi dan masa normal baru. Oke, baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dari kacamata Anda, catatan Anda, apa yang seharusnya memang dipersiapkan oleh Pemprov kalau kita bicara soal menyongsong ke normalan baru ini, new normal ini, di masa transisinya seperti apa, kemudian agar publik juga tidak kaget, begitu menurut Anda seperti apa? Iya, yang penting pertama adalah sosialisasi yang masif ya kepada masyarakat mengenai adanya kehidupan yang namanya new normal tadi. Kemudian yang kedua ada komunikasi yang terus-menerus kepada masyarakat ya tentang keberadaan atau kita memasuki yang namanya new normal. Yang ketiganya yang penting adalah edukasi pada masyarakat, bagaimana protokol COVID atau protokol kesehatan itu ditegakkan. Karena kuncinya itu semua kan ada di kesadaran masyarakat ya. Jadi kalau kesadaran masyarakatnya baik, tentu ini yang penting nanti bisa berjalan. Yang penting juga yang perlu dijaga Pemprov DKI adalah roadmap-nya. Roadmap-nya ini kan jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa. Itu yang penting karena dari situ nanti aturan itu dibuat, aturannya khususnya untuk sanksi supaya ada penegakan di situ. Kalau nggak ada penegakan hukum nanti masyarakat jadi berkerumun lagi gitu, seolah-olah bahwa new normal itu kehidupannya sama dengan yang lalu gitu kan. Nah ini kan yang harus diberikan pemahaman, edukasi yang terus-menerus itu Mas. Jadi dalam hal ini tentu Pemprov DKI harus melakukan satu kajian yang sangat mendalam, berbagai hal, kemungkinan supaya perjuangan kita selama 2-3 bulan ini yang di rumah saja ini tidak sia-sia gitu loh. Jadi nanti kalau sampai muncul penyebaran COVID gelombang yang kedua kan jadi seolah-olah jadi malah ini, karena new normal ini ada yang gagal, misalnya Korea Selatan kan gagal itu menerapkan, jadi akhirnya kembali ke pembatasan lagi. Nah ini jangan sampai itu di Jakarta terutama di Indonesia ini menjadi hal yang perlu dipelajari setidaknya lah gitu ya, jangan sampai menjadi hal yang terulang gitu. Nah karena itu persiapan yang tadi sampaikan oleh Bapak Wagub itu oleh Pemprov DKI tentu ini nanti harus disosialisasikan secara masif pada masyarakat itu, karena kalau tidak seperti ISKM ini tiba-tiba diterapkan itu Pergub 47 keluar nggak lama terus diterapkan, masyarakat banyak yang kaget bingung ya kan, kemudian sampai kapan juga, nah ini juga menjadi persoalan kan gitu. Jadi artinya yang penting itu masyarakat memahami mau new normal mau apa menerapkan hal yang sifatnya kebijakan itu, yang penting adalah komunikasi, sosialisasi dan edukasi. Jadi itu yang menjadi kunci dari adanya keberhasilan
soal kebijakan menurut saya itu, Mas. Oke, baik Pak Trubus, kalau tadi kita dengarkan apa kata Bang Riza, memang belum bisa dipastikan bahwa PSBB akan berakhir pada tanggal 4 Juni karena masih ada kajian-kajian terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah tinggal menghitung hari lagi sebetulnya. Iya. Apakah kalau memang belum ada kepastian ini memang untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sudah betul-betul tepat atau justru lagi-lagi menimbulkan kebingungan yang baru di masyarakat di tengah-tengah sudah mulai muncul narasi diskursus ya di ruang publik bahwa kita akan menghadapi new Iya. normal dan lain sebagainya, sudah akan diakhiri PSBB dan lain sebagainya. Ini bagaimana pandangan Anda? Lah ya ini kalau Ya, misalnya belum halo? ada kepastian, itu kan jadinya Halo, Mas? terutama dunia usaha itu yang bingung kan bagaimana kemudian mau mempersiapkan. Tentu ini kan persoalan harus ada deadline-nya lah sampai kapan dilaksanakan. Jangan berubah-ubah lagi nanti kalau sudah direncanakan tanggal 4 misalnya atau tanggal 5 tiba-tiba berubah lagi. Lah ini kan juga ini tapi kalau misalnya mengambang sampai kapan nanti ini kondisi ekonomi kan kasihan juga artinya perekonomian kita dalam posisi yang sangat tertekan sekali di mana tingkat pertumbuhannya ini kan sekarang di tingkat nasional 2,97 yang nanti sampai bulan Agustus itu banyak sekali kita mengalami 0,4% kan pertumbuhannya. Nah ini kan berbahaya artinya terjadi krisis ekonomi. Nah ini kan jadi masalah karena nanti banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya. Kalau banyak PHK kan jadinya perekonomian ini. Jadi kalau menurut saya ini secara bertahap bisa dilakukan. Ini kan tidak harus menyeluruh langsung semuanya gitu ya, tapi bertahap dulu bagian mana yang perlu dilakukan new normal sehingga perekonomian bisa berjalan gitu aja Mas menurut saya. Iya. Oke, baik. Pak Trubus, di sisi yang lain, kalaupun Jakarta menyiapkan new normal ya, atau kita kembali lagi ke soal SIKM yang awal tadi, begitu, karena masih dalam satu diskusi yang sama. Kita tahu bahwa Jakarta bukan kota sendiri, berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh kota-kota satelit yang lain. Nah, seperti apa seharusnya koordinasi dan juga kebijakan yang diambil Pemprov, kalau memang ingin sukses ataupun menuju transisi new normal, dengan kemudian kita tahu bahwa harus disinkronkan dengan kota-kota yang lain atau dengan kepala daerah di kota-kota penyangga ibu kota sendiri. Iya menurut saya memang ini harus dilakukan kebijakan kolaborasi gitu ya. Jadi semuanya harus sinergi antara pemerintah Pemprov DKI dengan daerah penyangga. Dan ini kan kelihatannya Jawa Barat sudah mengikuti DKI Jakarta sehingga sampai nanti tanggal 4 kan gitu untuk wilayah Bodetabek ya. Jadi untuk PSBB-nya sehingga nanti semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Cuman memang ini perlu ada MOU supaya tidak terjadi namanya masyarakat mobilitasnya dibatasi ini kan tentu kemudian masyarakat dengan cara-caranya sendiri nanti menafsirkan yang menurut saya kemudian tidak sesuai rel gitu ya, itu sesuai ketentuan yang sudah kita tetapkan bersama. Ya karena itu menurut saya memang ini harus intensif dengan wilayah penyangga. Jadi Pemprov DKI selalu melakukan koordinasi, meningkatkan yang selama ini ada karena misalnya ISKM ini kan untuk daerah penyangga kan belum ya. Jadi mungkin ada orang-orang pemudik yang sekarang di posisi daerah penyangga juga gitu kan. Jadi yang kemudian lolos lewat jalur-jalur tertentu mungkin istilahnya jalan tikus lah gitu juga karena ini kan baru juga pengecekannya itu kan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP itu kan ketelitian itu kan menjadi masalah. Nah ini kan juga belum juga optimal menurut saya hal ini seperti itu Mas. Baik, saya ke Bang Riza Patria terakhir. Bang Riza, menyambung tadi apa yang dikatakan Pak Trubus soal kemudian apakah kesepakatan dengan wilayah-wilayah di kota penyangga ibu kota untuk menyongsong new normal tadi itu agar kemudian bisa sukses. Nah ini seperti apa bentuk koordinasinya? Karena tentu ibu kota kan tidak berdiri sendiri karena banyak masyarakat yang beraktivitas di sini juga merupakan warga dari kota-kota penyangga. Jadi memang ya Jakarta itu kan ada kota-kota penyangga, apa itu Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang Emil, Pak Ridwan Kamil sudah juga menyampaikan bahwa keempat kabupaten kota ini yang masuk wilayah Jabodetabek, bagian dari Jawa Barat, itu terus berkoordinasi ke DKI. Katakanlah kiblatnya lebih ke DKI terkait masalah virus corona. Itu kami terus koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota setempat, dengan juga Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan itu juga diketahui oleh pemerintah pusat, oleh Pak Doni, gugus tugas pusat, dan lain-lain, kementerian lainnya terkait soal ini. Jadi kami terus berkoordinasi. Nah, sehubungan dengan masa kenormalan baru juga demikian, pemerintah pusat juga punya data yang akurat terkait daerah-daerah yang hijau, yang kuning, yang merah. Secara bertahap akan disesuaikan dengan data dan fakta. Begitu juga Jakarta dan sekitarnya, insya Allah
Kalau kami terus berkoordinasi dengan pusat, dengan daerah penyangga, dengan gubernur-gubernur sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Hari-hari kami terus berkoordinasi. Insya Allah sinergi yang positif antara pemerintah DKI dengan daerah lainnya, dengan pemerintah terus kami lakukan hampir setiap hari. Kami juga rapat melalui video conference, berkoordinasi dan sebagainya. Di lapangan juga terus berkoordinasi. Jadi insya Allah nanti kebijakan apapun yang diambil oleh Pemprov DKI, tentu kebijakan yang terbaik, tidak hanya buat Jakarta, tapi daerah sekitarnya, bahkan kebijakan yang baik bagi seluruh warga yang ada di daerah lain. Baik, Dan insya Allah semuanya kita koordinasikan dengan pemerintah pusat. Ya, kita tunggu apa nanti keputusan yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta soal pengakhiran PSBB atau masa transisi atau menuju ke menyongsong new normal. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria sudah bergabung bersama dengan kami, dan ada Pak Trubus Rahardiansyah sudah bergabung juga bersama kami di CNN Indonesia Prime News pada malam hari. Terima kasih.